Perkenalkan, nama saya Alexandra Eldri Natali Aryadinata dengan NIM akhir 013. Di sini saya akan menjelaskan transaksi di toko Harum Roti untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi 2. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke toko Harum Roti di Accurate. Kemudian kita buka transaksi yang pertama, yaitu bukti pengeluaran kas. Dibayar kepada karyawan pabrik. Kita masuk ke kas dan bank, terus pembayaran. Kita cari kas di tangan. Tanggalnya 1/2012. Nomor buktinya jangan lupa juga. Setelah itu kita cari, karena itu di minggu ke-4 Agustus, ini sudah September, berarti masuknya ke utang gaji dan upah sebesar 420.000. Di info lainnya, nomor ceknya sama, BKK 01, penerimanya karyawan pabrik, catatannya pembayaran. Oke. Setelah kita simpan. Selanjutnya, setelah itu kita ke transaksi yang nomor 2, yaitu pembelian. Kita ke faktur pembelian, pilih pemasoknya dan tanggal pembelian. Kemudian kita pilih barang dan jasanya. Setelah sudah semua, kita ke nomor faktur, PK 01, terus tanggal pengirimannya jangan lupa. Terus kita ke biaya lainnya dengan harga 100.000. Kita kasih keterangan pembelian plastik 8. Kita lanjut, terus proses ke pembayaran. Kita pilih bank, kas di tangan, tanggal bayarnya juga. Kita hitung, terus kita simpan. Kita ke transaksi nomor 3, yaitu penjualan tunai. Kita ke faktur penjualan tunai, tanggalnya, nomor fakturnya, dia beli 1.875 pieces. Kita lanjut, diganti COD karena pembelian tunai, tanggalnya juga jangan lupa diganti. Terus kita ke proses ke pembayaran. Bank, tanggal juga. Tunai, metodenya, terus kita hitung nilai pembayaran, lalu kita simpan. Kita lanjut ke transaksi 4. Kita ke penerimaan penjualan. Diterima dari codet. Terus ininya jangan lupa diganti. Terus di tangan tanggalnya 2. Yang ini. Kita tulis keterangannya, pelunasan piutang dagang, faktur F0829. Kita hitung nilai pembayarannya, lalu kita simpan. Oke, selanjutnya kita ke transaksi yang kelima, yaitu memo produksi. Kita ke manufaktur, lalu ke standar biaya produksi, tanggalnya 03. Lalu kita cari atau pilih. Kita ambil di daftar barang dan jasa, kita di umum. Kita lanjut, kita isi biaya overhead pabriknya itu 312.500. Upah tenaga kerjanya 420.000. Kita simpan.
Oke, setelah itu kita ke formula produksi. Produknya kita roti aneka rasa, kuantitasnya 6.500. Nomor formulanya BOM 01. Kita masukkan satu-satu. Oke, baik. Setelah semuanya dimasukkan satu-satu, kita jangan lupa masukkan upah tenaga kerjanya dan biaya overhead pabrik. Oke. Sudah, kita simpan. Oke, selanjutnya kita ke perintah kerja. Ini diganti ke formula produksi BOM 01. Nomor perintah kerjanya BO 01, tanggal mulainya 3 September. Selesainya tanggal 4. Akun perintah kerjanya. Persediaan dalam proses dan selisih. Oke, kita simpan. Terus kita pengambilan bahan baku. Nomor pengambilannya kita ganti MR01, tanggalnya 3 September 2012. Terus ini kita isi produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Kemudian langsung kita simpan. Oke. Kita next ke transaksi kas. Bukti penerimaan kas, kita penerimaan penjualan dari GRB Oju. Banknya kas di tangan, nomor buktinya PKM 02 tanggal 3 September 2012. Kita ambil 275.000. Tunai atas pelunasan piutang dagang, faktur nomor FO82. Kita hitung nilai pembayarannya, lalu kita simpan. Oke, next adalah memo produk jadi. Kita ke manufaktur, penyelesaian barang jadi, perintah kerjanya, tanggalnya 4 September 2012, nomor penyelesaiannya M01, berarti aneka rasa 100%, 6.500. Keterangannya, produk jadi sebanyak 6.500 pieces roti aneka rasa. Kemudian kita simpan. Transaksi nomor 8 yaitu nota kontan penjualan tunai tanggal 4 nomornya KN02, roti aneka rasa sebanyak 2.500 pieces. Kita lanjut. Syarat pembayarannya COD, tanggal pengirimannya sama. Kita ke proses pembayaran. Tanggal bayarnya sama, metodenya tunai. Terus kita hitung nilai pembayarannya, lalu kita simpan. Selanjutnya transaksi nomor 9, faktur penjualan pelanggan CP Ranti tanggal 5 September. Nomor fakturnya FPJ 01. Roti aneka rasa sebanyak 3.500.
Syarat pembayarannya N30. Pengirimannya 5 September 2012. Kita simpan. Kemudian kita transaksi nomor 10, pembayaran PLN. Kita ke pembayaran, kas dan banknya kas di tangan, tanggal 5, nomor buktinya BKK 0. Ini kita hutang karena di bulan Agustus sebanyak 790.000. Nomor ceknya sama, BKK 02, penerimanya PLN. Catatannya bayar listrik bulan Agustus 2012. Ini kita simpan. Penjualan lagi, faktur penjualan, terus penjualan tunai. Nomor fakturnya KN03, tanggal 6, roti aneka rasa sebanyak 500. Ini diganti COD. Tanggal pengirimannya sama. Kita ke proses pembayaran. Tanggalnya diganti. Hitung nilai pembayaran, lalu kita simpan. Transaksi nomor 12, kita ke penjualan, penerimaan penjualan, diterima dari CP Ranti, banknya, kas di tangan, nomor buktinya BKM 03, tanggal 7, kita hitung nilai pembayarannya, lalu kita simpan. Kita ke keterangan dulu, pelunasan piutang dagang faktur FPC 01, lalu kita simpan. Transaksi nomor 13 yaitu pembayaran upah karyawan pabrik. Kita ke pembayaran, nomor buktinya BKK 03, tanggalnya 08, beban gaji dan upaya, nilainya 420.000. BKK 03, penerimanya karyawan pabrik. Keterangannya pembayaran upah karyawan minggu ke-1 September. Lalu kita simpan. Kemudian transaksi ke-14, kita ke kas dan bank lagi, terus pembayaran. Ini BKK 04, tanggal 8, perlengkapan pabrik sebanyak 800.000. Penerimanya toko BBG. Keterangannya pembelian perlengkapan pabrik. Kita simpan. Oke, next adalah pembelian lagi. Pemasok Heji Yoyo, tanggalnya 9, nomornya kita nanti masukkan ke sini, jadi ini nggak usah. Pilih barang dan jasa seperti tadi ya. Oke, jika sudah memasukkan semua, kita ke nomor faktur, tanggalnya, lalu ke biaya lainnya, perlengkapan pabrik 100.000, plastik 8 pak. Kita lanjut, kita ke proses pembayaran.
banknya, tanggal bayarnya, kita hitung, kita simpan. Lanjut ke transaksi 16, memo produksi lagi, manufaktur, standar biaya produksi, mulainya 10 September. Kita ambil umum, lanjut, terus kita isi biaya overhead pabriknya 312.500, upah tenaganya 420.000. Kita simpan. Setelah itu kita ke formula produksi. Produk utamanya roti aneka rasa, formulanya POM02, kuantitasnya 6.500. Terus kita ambil satu-satu. Ketika sudah semua, kita ke biaya lainnya, upah tenaga kerjanya, dan biaya overhead. Oke, terus kita simpan. Setelah itu kita ke perintah kerja. Ini diganti formula produksi, formula POM02, nomor perintahnya, tanggal mulainya 10 sampai 11. Ini sudah ya. Oke, setelah itu kita ke proses ke pengambilan bahan baku. Nomor pengambilannya MR02, tanggalnya 10/12. Oke, setelah itu sudah bisa disimpan. Selanjutnya ke memo produk jadi. Kita ke manufaktur, penyelesaian barang jadi, perintah kerjanya, tanggal 11, nomor penyelesaiannya, terus kita pilih produk jadi sebanyak 6.500 pieces roti aneka rasa. Setelah itu selesai, kita simpan. Selanjutnya ke faktur penjualan. Kita ke penjualan, ke faktur penjualan, pelanggannya Suwandi, nomor fakturnya FPC 02, tanggal 12, barang dan jasanya roti aneka rasa sebanyak 2.000 pieces, pembayarannya N30, dikirimnya sama tanggalnya, lalu kita simpan. Kemudian kita ke faktur penjualan lagi, pelanggannya penjualan tunai tanggal 13, nomor fakturnya KN04, pelanggan roti aneka rasa, kuantitasnya 500. Kita cara pembayarannya ganti COD, tanggalnya tanggal 13. Ke proses pembayaran, tanggal bayarnya tanggal 13. Kita hitung nilai pembayaran, lalu kita simpan. Oke, transaksi nomor 20. Kita lagi ke faktur penjualan, pelanggannya CP Ranti, tanggal 13, nomor fakturnya FPC 03, dia beli 4.000. N30, lalu kita simpan.
Oke, baik. Selanjutnya ke transaksi nomor 21, yaitu bukti penerimaan kas dari Suwandi 2. Kita ke penjualan, lalu penerimaan penjualan, lalu pilih diterima dari Suwandi 2, banknya kas di tangan, nomor buktinya PKM 04, tanggal bayarnya 14 September 2012. Kita ambil 3 juta rupiah. Keterangannya, pelunasan piutang dagang, faktur FPC 02. Lalu kita hitung nilai pembayaran, kemudian kita simpan. Selanjutnya, bukti penerimaan kas lagi dari CP Ranti. Banknya sama, nomor buktinya PKM 05, tanggalnya sama 14 September 2012. Lalu kita ambil. Nah, di sini kita ganti 4 juta. Karena dia hanya bayar 4 juta. Dia hanya bayar sebagian. Jadi kita tulis pelunasan piutang dagang sebagian atas faktur FPC 03. Lalu kita hitung nilai pembayarannya, lalu kita simpan. Oke, selanjutnya bukti pengeluaran kas untuk membayar karyawan pabrik. Kita ke kas dan bank, lalu ke pembayaran. Kita pilih banknya, nomor buktinya BKK 05, tanggal 15, beban gaji sebanyak 420.000. Nomor ceknya BKK 05, penerimanya karyawan pabrik. Catatannya pembayaran upah karyawan minggu ke-2 September. Lalu kita simpan. Kemudian transaksi nomor 24, kita ke pembelian, faktur pembelian, pemasoknya sama Haji Yoyo, tanggal 16. Kita pilih barang dan jasanya. Kita pilih barangnya satu-satu. Oke, jika sudah semua, kita langsung ke info lainnya. Kita masuk ke nomor faktur PK03, tanggal pengirimannya sama. Lalu kita ke biaya lainnya untuk input plastik. Selanjutnya, kita ke proses dan ke pembayaran. Tanggal bayarnya jangan lupa diganti. Banknya. Lalu kita hitung nilai pembayaran. Lalu kita simpan. Oke. Selanjutnya, mau produksi lagi, transaksi nomor 25. Kita ke manufaktur, kita ke standar biaya produksi. Mulanya tanggal 17 September. Kita ambil daftar barang dan jasa. Kita lanjut. Kita input biaya overhead-nya. 312.500. Dan upah tenaga kerjanya 420.000. Lalu kita simpan. Lalu kita ke manufaktur lagi, kita ke formula produksi. Produk utamanya roti aneka rasa, kuantitasnya 6.500. Nomor formula produksinya BOM 03. Lalu kita pilih satu-satu. Oke, jika sudah dimasukkan semua, kita ke perincian biaya lainnya, upah tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Lalu kita simpan. Lalu kita ke manufaktur lagi dan perintah kerja.
Ini kita ganti formula produksi. Formula POM 03. Nomor perintah kerjanya WO03. Tanggal mulanya 17. Tanggal selesainya 18. Ini tetap ya info lainnya, akun perintah kerja dan akun selisih biaya. Kemudian kita proses pengambilan bahan baku. Nomor pengambilannya MR03 tanggal 17. Sudah, kita simpan. Oke. Kemudian transaksi nomor 26, yaitu memo produk jadi. Kita ke manufaktur dan penyelesaian barang jadi. Perintah ke PO03, tanggal 18. Nomor penyelesaiannya M03. Keterangannya, produk jadi sebanyak 6.500 pieces roti aneka rasa selesai. Sudah. Setelah itu kita simpan. Kemudian transaksi nomor 27 yaitu faktur penjualan. Kita ke penjualan, faktur penjualan kepada CP Ranti tanggal 19. Nomor fakturnya FPC 04. Roti aneka rasanya sejumlah 3.500. N30 tanggalnya 19. Lalu kita simpan, langsung simpan karena masih faktur penjualan kredit. Selanjutnya nota kontan, kita ke faktur penjualan lagi, ke penjualan tunai tanggal 20. Nomor fakturnya KN05 sejumlah 1.000. Ininya COD karena dia tunai tanggal 20. Kita langsung proses ke pembayaran. Tanggalnya jangan lupa diganti. Lalu kita hitung nilai pembayaran, lalu kita simpan. Faktur penjualan lagi dari Codet tanggal 21. Nomor fakturnya FPC 05. Roti aneka rasa sejumlah 2.000. Syaratnya tetap N30, tanggalnya 21 September. Lalu kita simpan. Selanjutnya transaksi nomor 30 yaitu bukti penerimaan kas ke penerimaan penjualan diterima dari CP Ranti PKM 06 tanggal 21. Semuanya ya. Jadi 7.250.000. Keterangannya pelunasan piutang dagang faktur FPC 03 dan FPC 04. Kita hitung nilai pembayarannya, lalu kita simpan. Selanjutnya bukti penerimaan kas lagi dari Codet nomor BKM 07 tanggal 22 sejumlah 3 juta. Keterangannya pelunasan piutang dagang faktur FPC 05. Lalu kita hitung nilai pembayarannya 3 juta, lalu kita simpan. Kita bukti pengeluaran kas, kita pembayaran kas di tangan tanggal 22, nomor buktinya BKK 06, beban gaji dan upah.
sebanyak 420.000. Nomor ceknya BKK06. Penerimanya karyawan pabrik. Catatannya untuk pembayaran upah karyawan minggu ke-3 September. Lalu kita simpan. Transaksi pembelian lagi. Ke faktur pembelian. Pemasok HJ Yoyo, tanggal 23 September 2012. Lalu kita pilih satu-satu. Sudah, kita ke info lainnya. Nomor fakturnya PK04. Tanggal pengirimannya 23. Lalu kita ke biaya lainnya untuk memasukkan plastik. Jumlah 200.000. Keterangannya plastik A16. Kita lanjut ke proses pembayaran. Banknya kas di tangan, tanggalnya 23. Hitung nilai pembayaran, lalu kita simpan. Transaksi nomor 34, yaitu kita memo produksi lagi. Kita ke manufaktur, lalu standar biaya produksi, mulai berlakunya tanggal 24. Kita ambil daftar barang dan jasa. Kita masukkan biaya overheadnya 312.500 dan upah tenaga kerjanya 420. Lalu kita simpan. Lalu kita ke formula produksi. Produk utamanya sama, roti aneka rasa, dengan nomor formula produksi POM04. Kuantitasnya 6.500. Kita pilih bahan-bahannya satu persatu. Oke, jika sudah, kita ke rincian biaya, lalu masukkan upah tenaga kerja dan biaya overhead. Jika sudah, kita simpan. Lalu kita ke perintah kerja. Kita ganti formula produksi POM04. Nomor perintah kerjanya WO04. Tanggal dari 24 September sampai 25. Sudah. Lalu kita proses dan pengambilan bahan baku. Ini sudah pasti sama. Nomor pengambilannya MR04 pada tanggal 24 September. Lalu kita simpan. Transaksi nomor 35, yaitu memo produk jadi. Kita ke manufaktur, penyelesaian barang jadi, perintah ke WO04, tanggal 25. Nomor penyelesaiannya M04. Kita cari, kita lanjut, keterangannya produk jadi sebanyak 6.500 pieces roti aneka rasa selesai dikerjakan. Lalu kita simpan. Transaksi nomor 36, yaitu faktur penjualan. Kita ke penjualan, faktur penjualan ke CP Ranti, tanggal 26. Nomor fakturnya FPC06. Sebanyak 2.500. Terminnya N30. Pada tanggal 26. Sudah, kita simpan. Selanjutnya, bukti pengeluaran kas, yaitu kas dan bank. Pembayaran tanggal 28. Nomor buktinya PKK07. Akunnya Privo karena untuk sendiri 200.000. Nomor cek PKK07.
penerima Tuan Roy, catatan pengambilan untuk keperluan pribadi Tuan Roy. Lalu kita simpan. Transaksi nomor 38 itu pelanggan penjualan tunai. Ke faktur penjualan, pelanggannya penjualan tunai pada tanggal 29 September 2012. Nomor fakturnya KN06. Barangnya sama. Sebanyak 3.000. Kita ganti COD. Tanggalnya sama, tanggal 29. Lalu kita proses pembayaran. Tanggalnya 29. Lalu kita hitung nilai pembayaran, lalu kita simpan. Selanjutnya, faktur penjualan lagi. Ke Suwandi, tanggal 29. Nomor fakturnya FPJ08. Kuantitasnya 1000. Terminnya N30. Pengirimannya sama pada tanggal 29. Lalu kita simpan. Transaksi nomor 40, memo produksi lagi. Kita ke manufaktur, standar biaya produksi, tanggal 30. Kita ambil daftar barang dan jasa, umum, BOP-nya 312.500, upahnya 420. Kita simpan. Lalu ke formula produksi. Produk utamanya roti aneka rasa dengan kuantitas 6.500. Nomor formulanya BOM05. Kita pilih satu-satu bahannya. Oke, jika sudah, kita ke biaya lainnya untuk upah tenaga kerja dan BOP. Jika sudah, kita simpan. Lalu ke perintah kerja. Dari formula produksi, BOM05, nomor perintahnya WO05 dari 30 September 2012 ke 1 Oktober. Oke, sudah, kita ke proses pengambilan bahan baku. Nomor pengambilannya MR05 tanggal 30 September. Lalu kita simpan. Oke, kita ke data penyesuaian. Kita ke data penyesuaian. Yang pertama yaitu produksi WO05 baru diselesaikan sebanyak 1.625 pieces. Kita ke manufaktur, ke penyelesaian barang jadi. Perintah ke WO05 tanggal 30. Nomor penyelesaiannya BM01. Kita ubah menjadi 1.625 pieces. Lalu keterangannya baru selesai dikerjakan sebanyak 1.625 pieces roti aneka rasa. Porsinya 25%. Lalu kita simpan. Setelah itu kita akan ke bukti memorial yang kedua, penyesuaian yang kedua, yaitu kita ke buku besar, ke jurnal umum, tanggal 30 September 2012, nomor BM02. Yang pertama yaitu persediaan perlengkapan pabrik 9.500.000. Biaya overhead sesungguhnya 500.000. Kreditnya perlengkapan pabrik. Kemudian yang kedua, upah karyawan yang belum dibayar sebesar 140.000, yaitu beban gaji 140.000. Kemudian hutang gaji dan upah. Kemudian listrik yang belum dibayar, itu beban listrik
sebesar 375.000. Kreditnya hutang listrik dan telepon. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita ke bukti memorial yang terakhir, yaitu penyusutan bulan September dilakukan menggunakan metode garis lurus, alokasi biaya tenaga langsung, dan BOP ke dalam barang dalam proses, mencatat selisih biaya produksi antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Pekerjaan di atas dilakukan accurate melalui proses akhir bulan. Kita ke perusahaan, lalu proses akhir bulan. Kita pilih bulannya, September, tahun 2012. Lalu kita simpan. Kemudian kita cek, sudah muncul proses akhir bulannya. Lalu kita bisa lihat laporan-laporannya di daftar laporan. Kita laba rugi 01 2012 sampai 30 09 2012. Lalu kita tampilkan ini laba ruginya. Terus bisa neraca. Ini neracanya. Sekian penjelasan transaksi di toko Harum Roti dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.